Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba perjelas soal yang telah kalian kerjakan di nomor 3 dan 4 waktu kontingensi kemarin ya. Mungkin masih banyak yang bingung, saya lihat kayaknya masih banyak yang kurang jelas, kurang paham, jawabannya masih ada yang keliru. Jadi saya perjelas ya tentang kontingensi khususnya untuk yang premi dan kewajiban lingkungan, yang nomor 3 dan yang nomor 4. Untuk soal yang premi yang nomor 3, kalian bisa lihat soalnya sambil kalian review kembali soal yang ada. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, transaksi penjualan pasta gigi. Jadi yang perlu kita catat untuk jurnalnya adalah yang pertama, menjual pasta giginya. Nilainya 400 unit dengan harga jual 10.000. Sedangkan untuk pencatatan yang kedua yang perlu kita kerjakan yaitu mencatat persediaan mainan Batman sebanyak 35.000. Pencatatan yang ketiga yaitu untuk mencatat penukaran aktualnya. Jadi sesuai persyaratan tadi, penukaran uang koin 1.000 rupiah dan 10 bungkus pasta gigi itu akan mendapatkan mainan Batman, dan sudah terjadi 150.000 bungkus, maka yang itu juga perlu kita catat. Dan pencatatan yang keempat yang perlu kita kerjakan adalah penyesuaian saat estimasinya bahwa 75% dan sudah berapa persenkah tadi kita penukaran aktualnya, kita perlu hitung, dan di 31 Desember kita perlu sesuaikan. Jadi ada 4 jurnal yang perlu dibuat untuk soal premi ini. Baik, kita lihat pembahasannya. Jadi untuk melakukan jurnal pencatatan penjualan seperti biasa ya, jadi tinggal kita buat, kalau kita menjual ini hitungannya kita cash ya, jadinya menjualnya 400.000 dikalikan dengan harga pasta giginya adalah 10.000, jadi uang yang kita terima adalah kas ada 400 juta dan kreditnya adalah penjualan 400 juta. Gampang ya, seperti yang sudah kalian pelajari di semester 1 untuk mencatat penjualan. Dan selanjutnya kita melakukan pencatatan untuk pembelian mainan Batman itu. Kita membeli mainan Batman untuk persediaan agar pada saat ada yang nukar, kita tinggal langsung menjualnya, tinggal langsung memberikannya, bukan menjualnya, maaf. Kita langsung catat, jadi kita membeli 35.000 seharga 7.500, artinya persediaan premi mainan Batman kita bertambah sebesar 35.000 kali 7.500, yaitu 262.500, dan kas kita menjadi berkurang karena kita membeli ya, kas kita menjadi berkurang senilai 262.500 juta. Selanjutnya, pencatatan yang ketiga adalah mencatat sudah melakukan penebusan aktual berapa sih pembeli kita. Nah, tadi di soal kita tahu bahwa penebusan aktual ada 150.000 bungkus. Sedangkan catatannya tadi dengan mengembalikan 10 bungkus ditambah 1.000, mereka akan mendapatkan mainan Batman. Artinya, total penebusan yang sudah terjadi adalah 150.000 bungkus dibagi 10. Artinya sudah ada 15.000 kali penjualan yang ditebus. 15.000 kali penjualan yang ditebus. Ini artinya ada penukaran persediaan mainan Batman. Artinya kalau mereka menebus, otomatis kita memberikan mainan Batman ya. Jadi mainan Batman yang harganya 7.500 per A tadi, kita kalikan dengan 15.000 karena ada 15.000 kali pengembalian. 15.000 dikali 7.500 rupiah adalah 112.500 rupiah. Nah, artinya pula sudah ada pengembalian uang koin. Tadi dipersyaratkan bahwa harus mengembalikan 10 bungkus ditambah uang koin 1.000 rupiah. Jadi uang bertambah 1.000 rupiah dikali 15.000. Uang kita bertambah 1.000 rupiah kali 15.000 kali pengembalian, yaitu 15 juta. Dan artinya juga kita punya beban nih, karena tadi kita membeli persediaan
seharga 7.500, tapi yang dikembalikan uangnya cashnya kan cuma 1.000. Artinya kita punya 6.500, yaitu 7.500 kurangi 1.000, 6.500 rupiah dikalikan dengan 15.000 kali pengembalian, hasilnya 97.500. Jurnalnya berarti kan ini ya, kas kita bertambah yang nilai 1.000 tadi, 1.000 kali 15.000 kali, arti kasnya adalah 15 juta. Sedangkan beban premi kalau bertambah kan di debit, beban preminya 97.500 juta rupiah, dan persediaan kita berkurang karena kita sudah memberikan mainan Batman itu ke pembeli ya. Jadi persediaan kita untuk mainan Batman berkurang sebesar 112.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya di tanggal 31 Desember kita akan melakukan penyesuaian. Jadi sebelumnya kita sudah membuat estimasi bahwa ada 75% perkiraan kemungkinan pembeli itu akan menukarkan bungkusnya. Jadi mereka beli pasta gigi, kemudian mereka menukarkan bungkusnya karena tertarik dengan mainan Batman itu. Nah, tadi kan sudah bisa kita lihat di soal total penjualan itu adalah 400.000. Nah, tadi kan estimasinya 75%, artinya 75% dikali total penjualan, yaitu 400.000, nanti ada kemungkinan 300.000 bungkus itu kembali ke kita. 300.000 bungkus itu kembali ke kita. Sedangkan faktanya penebusan aktual di tahun ini, tahun 2015 ya tadi ya, di tahun ini ditebusnya sebanyak 150.000 bungkus ya kan. Jadi 300.000 dikurangi 150 berarti estimasi penebusan di masa depan, artinya 150.000, hasilnya 300.000 dikurangi 150.000 itu adalah perkiraan kita akan menerima penebusan di masa depan, berarti bukan di tahun ini. Jadi tahun ini kan faktanya cuma 150, berarti kemungkinan di tahun depan kita akan menerima penebusan dari pembeli sebanyak 150.000 juga. Ini kebetulan angkanya sama ya, tahun ini dan tahun depan. Nah, tadi udah kita ketemu, nilai estimasinya adalah 150.000, berarti untuk menentukan biaya estimasi, kita akrualkan biaya kita. Kita akrualkan biaya estimasi kita 150.000 per 10 bungkus dikalikan dengan nilai persediaan mainan tadi nilainya 7.500 yang dikurangi dengan uang rupiah yang kemungkinan akan kita terima, yaitu 1.000. Jadi 7.500 kurangi 1.000, 6.500 dikalikan dengan 15.000, hasilnya 97.500 juta. Nah, jurnalnya berarti ada beban premi sebesar 97.500 dan estimasinya bertambah juga, estimasi kita bertambah, estimasi kewajiban untuk premi sebesar 97.500. Ini untuk pembahasan soal kontingensi khususnya untuk kasus premi. Semoga bisa dipahami ya. Kasus kewajiban lingkungan, silahkan perhatikan soalnya. Di sini yang perlu kita tekankan adalah nilai aktivanya pertama membeli itu tadi adalah senilai 10 miliar dengan nilai diskonto 9%. Ini yang perlu kita catat pertama. Kemudian pencatatan yang kedua itu kita perlu menghitung biaya penghentian aktivanya. Karena di sini di soal menggunakan metode garis lurus, kita juga perhatikan tahunnya adalah 5 tahun. Selanjutnya yang perlu kita catat adalah karena di sini ada diskonto sebesar 9%, artinya nanti akan ada bunga di tiap tahunnya. Bunganya di tiap tahun adalah 9%. Jadi ini juga perlu kita catat. Dan yang terakhir, kita melakukan pencatatan juga pada tanggal 5 Januari 2017 ketika kita diharuskan untuk membongkar platform kita.
Ini juga perlu kita catat. Urutannya seperti tadi. Jadi coba kita kerjakan. Jadi untuk pencatatan kewajiban lingkungan, yang pertama setelah kita menilai aktiva kita, kan nilai aktivanya tadi 10 miliar. Kita kali, jangan langsung ditulis ya, jangan langsung ditulis nilai kewajiban, nilai aktiva kita 10 miliar, tapi kan tadi ada catatan bahwa ada nilai diskonto sebesar 9%. Artinya kita perlu mencari nilai sekarang aktivanya. Kalian coba refresh kembali ya. Kita menggunakan tabel present value. Kalian bisa lihat tabel present value di buku kalian halaman 30. Yang present value yang single sum. Hati-hati, bukan yang anuitas. Ini tabel yang dulu kita gunakan untuk obligasi, amortisasi obligasi, diskonto, dan premi waktu itu ya. Silahkan di refresh kembali. Tabel ini kita gunakan kembali untuk menentukan nilai sekarang aktiva. Tadi nilai aktivanya 10 miliar dikalikan dengan present value yang single sum. Dilihat di tabel, untuk 9% periodenya 5 itu ketemu 0,64993. Tinggal kita kalikan dengan nilai aktivanya 10 miliar, hasilnya didapatkan 6,4993 miliar. Nah, jurnalnya berarti platform pengeboran kita nilainya sekarang adalah 6.499.300.000, dan kewajiban penghentian aktiva kita bertambah juga di kredit sebesar nilai yang sama. Setelah kita melakukan pencatatan kewajiban lingkungan di tanggal 1 Januari 2012, kita melakukan pencatatan untuk beban penghentian aktiva. Tadi kan dengan catatan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode ini mengharuskan kita untuk membagi nilai aktiva dengan umur ekonomisnya. Jadi nilainya tadi kan 10 miliar. Ini kita bagi dengan perkiraan tahun selesainya tadi. Ada 5 tahun kan tadi? Berarti 10% dibagi 5 tahun. 10 juta, maaf. Bukan 10%, maaf saya tadi kalimatnya salah ya. Saya ulang kembali. Untuk pencatatan beban penghentian aktiva, kita lihat nilai sekarangnya. Kita lihat nilai sekarangnya 6.499.300.000, itu kita bagi dengan 5. Karena ini menggunakan metode garis lurus, berarti nilai aktivanya kita bagi dengan tahunnya. 6.499.300.000 dibagi 5, hasilnya 1 miliar sekian. Beban penyusutan berarti bertambah segitu, akumulasi penyusutan pun bertambah sama nilainya. Oke, itu untuk pencatatan beban penghentian aktiva. Sedangkan untuk pencatatan beban bunga akrual, karena ada bunga berarti nanti setiap tahunnya akan ada bunga yang perlu kita keluarkan. Artinya beban bunga kita bertambah. Tadi keterangannya adalah diskonto 9%, artinya bunganya 9%, tinggal kita kalikan 6 miliar sekian tadi dikalikan 9%, nilainya 584 juta sekian, dan kewajiban penghentian aktiva juga bertambah senilai 584 juta sekian. Setelah kita melakukan pencatatan nilai aktivanya, pencatatan beban penghentian aktiva, dan pencatatan beban bunga, itu berlangsung nanti setiap tahun dari 2012 sampai 2016. Nah, di tahun 2017, maaf ini saya salah tahunnya, di tahun 2016 nantinya, di 2017 tadi, maaf. Jadi di tanggal berapa tadi ya? 5 Januari 2017 itu kita melakukan penutupan pada platform kita menyelesaikan kewajiban lingkungan kita. Kita catat, awalnya adalah nilai aktiva kita senilai 10 juta. Jadi kewajiban penghentian aktiva kita kreditkan, yang dulu kita kreditkan kita debitkan, kewajiban penghentian aktivanya adalah 10
10 miliar didebitkan, kemudian kita harus membayarkan tadi kita harus membayar 900 juta untuk yang kita minta untuk menutup, itu kasnya sebesar 900 juta. Berarti kalau kita lihat kewajiban kita 10 miliar, sedangkan yang kita keluarkan 900 juta, artinya kita memperoleh keuntungan senilai 10 juta. Seperti ini. Jadi misalnya kasusnya di sini ya, misalnya kasusnya kita punya kewajiban penghentian aktiva 10 miliar, tapi kita perlu membayar si penutup itu nilainya lebih dari 10 miliar, misalnya 11 miliar. Artinya bukan keuntungan, tapi besok akan menjadi kerugian. Tapi kalau di kasus ini kita memperoleh keuntungan sebesar 10 juta karena kita hanya membayar senilai 900 juta. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, sekian penjelasan dari saya. Boleh bertanya nanti di forum. Bisa bertanya di WA kapanpun dan di saat kuliah ini terutama ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.